Munakasya dan Khatam Raya TPA-TPQ Angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh Kemenak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boluyohuto Kabupaten Gorontalo. Acara itu dihadiri oleh Kemenak, Kanwil Kabupaten Gorontalo, Kepala Kantor Urusan Agama, dari beberapa kecamatan hadir juga beberapa kepala-kepala desa dari 2 kecamatan. Kecamatan Boluyohuto dan Kecamatan Bilato. Jumlah santriwati berjumlah 300 santri dan semuanya sudah masuk kategori mengerti hukum tajwid. Camat Boluyohuyo yaitu Bapak Hasim Rifai SPD, MN mengapresiasi dan sangat bersyukur dengan acara Khatam Raya ke-501 laksanakan oleh Kemenak Provinsi Gorontalo untuk memacu cinta anak ke Al-Quran kita sebagai pedoman hidup di masa depan putra-putri kita. Adapun perwakilan dari Kecamatan Bilato pesisir pantai itu hanya 3 perwakilan dari SDN 1 Totopo Juria, 18 santri, didampingi Kepala Sekolah Anton Lasena. Dari SDN 2 Bilato perwakilannya orang santri yang didampingi Kepala Sekolah Ibu Mary Harun dan Ibu Fatma Bacelebo. Dari SDN 3 Ilomata perwakilannya 6 orang santri yang didampingi Kepala Sekolahnya Ibu Astin Daud. SMP 2 Bilato mewakilkan 6 orang santri di bawah bimbingan Ibu Agustin ONGI. Untuk Bilato Darat ada beberapa desa juga mengirimkan santrinya. Kepala Kantor Urusan Agama Boluyohuto, Bapak Madrita Latif S. AG saat ditemui awak media mengatakan, kegiatan munakosah ini memang setiap tahun diselenggarakan, dan ini sudah yang ketiga kalinya. Selaku Kepala Kantor Urusan Agama yang baru 6 bulan ditempatkan di Kecamatan Boluyohuto ini berupaya meningkatkan minat anak-anak untuk belajar mengaji atau membaca Al-Quran agar anak-anak semakin mencintai kitab suci Al-Quran di masa depan kita kelak. Saya akan meningkatkan kegiatan TPA-TPQ di setiap desa sekecamatan Boluyohuto dan Kecamatan Bilato. Di setiap kecamatan sudah ada penyuluh yang akan turun langsung ke setiap TPA-TPQ dan itu di bawah naungannya desa dan Kemenak, penyuluh yang bukan PNS atau non-ASN ini, sementara kita tingkatkan kunjungan-kunjungan ke desa-desa. Kepala Kantor Urusan Agama Biluhu Bapak Agus Yusuf saat mendampingi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boluyohuto saat itu pun menyampaikan, kalau di Kecamatan Biluhu itu sudah beberapa kali Jumatan dikunjungi di setiap TPA-TPQ sekecamatan Biluhu. Harapan kita hanya pada putra-putri kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan. Harapan kami berdua selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Biluhu dan Boluyohuto ini agar anak-anak menjadi pencinta Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka kelak. Dari Gorontalo mengabarkan. Tim Redaksi Penainvestigasi.com. Apakah acara biasanya wisuda ini dilakukan tiap tahun atau hanya sekali ini? Kalau ini sudah angkatan yang ketiga. Oh berarti dulu setiap itu tahun. Setiap tahun berarti. Ya. Kira-kira ini kan biasanya kan di wisudakan di kawah gitu. Apakah program di desa itu pengajian TPQ di desa itu kira-kira bagaimana, jalan apa tidak? Kalau selama ini jalan karena ada penyuluh yang dibiayai oleh desa, dana desa. Dan itu anggaran dari desa langsung. Jadi penyuluh ada yang dari kita Kementerian Agama yang ASN dan mereka punya binaan tersebut. Dan ada yang kita seleksi juga dari TPQ yang binaannya oleh penyuluh yang dibiayai oleh Kementerian Agama dan oleh desa. Apakah kira-kira yang dilakukan oleh terobosan ke depan yang dilakukan oleh Kawah Boluyohuto untuk mempermantap anak-anak untuk melakukan minat Al-Quran untuk depan kira-kira gimana Pak? Khususnya Boluyohuto Pak? Untuk Boluyohuto sekarang ini saya kan bertugas di Boluyohuto ini baru 6 bulan. Ya, jadi saya melihat dari Munakasya kemarin dijadwalkan di
beliau itu hanya satu titik. Dan dari evaluasi kami ada yang memang belum programnya belum sama. Ada yang karena mereka punya metode yang berbeda-beda. Ada yang metode di Rosa, ada yang metode Ikro. Tapi insya Allah kedepannya kami akan kumpul ini penyuluh-penyuluh yang di non ASN, artinya di bawah naungan desa, dan kita yang ada di Kementerian Agama itu akan kita gabung dalam satu konsep ya, supaya satu tujuan sejalan apa yang jadi harapan Kementerian Agama. Di sini kan Kecamatan Bilato kan belum ada KUA. Ya. Dan sekarang kan masih dipusatkan di Boleohutu. Iya. Apakah kira-kira KUA Boleohutu itu bisa membaik untuk ke desa-desa, bisa melihat aktivitas pengajian di TPK yang ada, atau mungkin harus dibuat rutinitas, atau mungkin asalkan minat baca anak-anak itu dia bisa terpantau dari Kemenag, terpantau dari KUA, sekalian terpantau di desa, kira-kira bagaimana? Kalau kita di sini ada selain Sabtu Jumat, setiap hari Jumat kita jadwalkan jadi bergantian. Pekan ini Jumat ini di Boleohutu, pekan depan di Bilato. Nah, dengan safari Jumat ini kita sekalian memantau kegiatan TPK yang ada di wilayah. Dan ada beberapa penyuluh yang penyuluh TPK yang penyuluh untuk wilayah Bilato itu ada 3 penyuluh non ASN, dan mereka setiap pekannya memantau semua kegiatan, walaupun ada juga di TPK dan majelis taklim. Selama ini kan pengasihan di desa-desa itu dia ada yang belum begitu mengenal hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Apakah kira-kira solusi dari KUA atau mungkin Kemenag, kira-kira bagaimana? Apakah mereka punya upaya mendatangkan guru ngaji yang lulusan dari pesantren ternama mengajar ke desa-desa, asal memacu masyarakat, bisa minat masyarakat agar anaknya ditempatkan di tempat-tempat pengajian. Kira-kira gimana, Pak? Nah, kalau di kita di sini ada juga yang penyuluh non ASN. Kebetulan beliau punya tahfiz dengan rumah Quran. Namanya Pak Murdion, sarjana ekonomi. Di mana itu, Pak? Di mana? Di desa Sidodadi. Dan beliau sudah punya bangunan yang sudah representatif. Ada yang asrama di situ, ada yang tinggal di rumah, tapi tiap harinya di rumah. Kalau saya melihat Pak di lapangan, ada TPK yang ada di desa-desa. Sudah banyak yang tidak aktif. Kira-kira upaya KUA yang khususnya Kemenag, upaya kira-kira mengaktifkan guru-guru ngaji di setiap desa atau dusun itu kira-kira gimana, Pak? Nah, kebetulan kami juga ini ada tokoh masyarakat yang ada di Boleohutu. Kebetulan beliau ini menjabat sebagai kepala KUA Bilu, dan beliau termasuk yang kami sering hubungi di wilayah Boleohutu. Kalau di Bilu kira-kira gimana, Pak? Untuk acara seperti ini? Aman, Pak. Di samping kami ada safari dakwah Jumat. Dakwah Jumat kemarin sudah edisi yang ke-24. Dan di samping itu juga kami ada program setiap hari Senin dan hari Kamis kami ada program sholat zuhur bersama siswa. Dan itu kami sudah lakukan di beberapa tempat di sekolah di Kecamatan Bilu. Kemudian juga majelis taklim. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan bagus. Yusuf Agus. Kalau Pak KUA Boleohutu? Saya Alfred Latif. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan.